Apa gunanya harta miliaran jika istana megah ini terasa seperti kuburan yang sepi? Pak Baskoro, pengusaha terkaya yang memiliki segalanya, justru merasa hidupnya hampa karena sebuah rahasia menyakitkan. Ia tak bisa memiliki keturunan. Namun, di bawah guyuran hujan badai, di emperan toko tua, ia melihat dua pasang mata kecil yang kedinginan, saling berpelukan di balik kardus. Saat itulah, sang pengusaha mengambil keputusan nekat yang membuat seluruh keluarga besarnya gempar dan terdiam. Inilah kisah tentang takdir yang tertukar. Selamat datang di drama bercerita. Ruang di mana setiap kisah menjadi pelajaran hidup yang berharga. Hari ini, kami membawa sebuah narasi menyentuh tentang ketulusan yang melampaui logika harta. Sebelum kita menyelami lebih dalam keputusan besar yang diambil Pak Baskoro, dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, berikan like, dan nyalakan loncengnya. Dukungan sederhana Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menyebarkan pesan kebaikan ke seluruh dunia. Mari kita simak ceritanya. Di lantai 50, sebuah gedung pencakar langit yang merajai cakrawala kota. Baskoro berdiri terpaku di balik dinding kaca yang membentang luas. Di bawah sana, lampu-lampu kota berkedip seperti permata yang berserakan, melambangkan denyut nadi ekonomi yang sebagian besar berada dalam genggamannya. Baskoro adalah nama yang disegani. Seorang taipan konstruksi yang memulai segalanya dari nol hingga kini memiliki ribuan karyawan. Setiap tanda tangannya bernilai miliaran rupiah, dan setiap instruksinya adalah hukum bagi para bawahannya. Namun, malam itu, saat kesunyian kantor mulai merayap, pria berusia 45 tahun itu hanya bisa menatap pantulan dirinya di kaca seorang pria dengan setelan jas seharga puluhan juta rupiah. Namun dengan tatapan mata yang tampak kosong dan lelah, kesuksesan Baskoro seringkali menjadi tajuk utama di berbagai media bisnis. Ia dianggap sebagai simbol keberhasilan pria modern. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu bahwa di balik dinding rumah megahnya yang berlapis marmer Italia, terdapat lubang menganga yang tidak bisa ditutup oleh tumpukan uang atau piagam penghargaan. Luka itu bermula 15 tahun yang lalu, saat ia dan istrinya, Sarah, memutuskan untuk memulai keluarga kecil mereka. Harapan-harapan indah tentang suara tawa bayi, langkah kaki mungil yang berlarian di lorong rumah, hingga rencana menyekolahkan anak ke luar negeri, perlahan-lahan pupus tertelan waktu. Tahun-tahun awal pernikahan mereka dihabiskan dengan mengunjungi dokter-dokter terbaik di dalam dan luar negeri. Dari klinik kesuburan paling canggih di Singapura, hingga pengobatan alternatif yang paling tidak masuk akal sekalipun, semuanya telah mereka coba. Baskoro telah menghabiskan kekayaan yang cukup untuk membangun beberapa sekolah hanya demi satu impian sederhana. Seorang ahli waris, namun takdir seolah sedang bermain-main dengannya. Vonis medis terakhir yang mereka terima 5 tahun lalu seolah menjadi lonceng kematian bagi harapan mereka. Sarah dinyatakan mengalami kondisi medis yang mustahil untuk hamil. Dan upaya bayi tabung yang mereka jalani berkali-kali selalu berakhir dengan kegagalan yang mengiris hati. Kini, setiap kali Baskoro pulang ke rumah, ia disambut oleh keheningan yang menyesakkan. Meja makan panjang yang bisa menampung 20 orang itu hanya diisi oleh dirinya dan Sarah yang seringkali duduk dalam diam, saling menghindari tatapan mata karena takut melihat kesedihan yang terpancar satu sama lain. Harta yang melimpah justru menjadi beban baginya. Ia sering bertanya-tanya dalam hati, untuk siapa semua perusahaan ini dibangun? Untuk siapa seluruh kekayaan ini dikumpulkan jika pada akhirnya tidak ada tangan kecil yang akan meneruskannya? Keberhasilan yang ia raih dengan cucuran keringat dan air mata itu kini terasa seperti sebuah lelucon pahit dari alam semesta. Malam itu, di kantornya yang mewah, Baskoro kembali merasakan sesak itu. Ia melihat foto pernikahannya di atas meja kerja, sebuah momen di mana ia dan Sarah tersenyum lebar dengan harapan yang masih membumbung tinggi. Ia tidak menyangka bahwa menjadi pengusaha paling sukses di kota ini berarti ia harus mengorbankan impian terbesarnya sebagai seorang pria. Baskoro merasa bahwa dalam hiruk pikuk kejayaannya,
Ia sebenarnya sedang berjalan menuju sebuah jalan buntu yang sangat sunyi. Ia memiliki dunia di tangannya, tapi ia kehilangan inti dari kehidupan itu sendiri. Rumah kediaman Baskoro berdiri megah di atas lahan seluas 2 hektar, di kawasan paling elit, di pinggiran kota. Sebuah mahakarya arsitektur yang menggabungkan kemewahan klasik dengan sentuhan modern minimalis. Gerbang besi hitam yang menjulang tinggi, terbuka secara otomatis setiap kali mobil mewah Baskoro melintas, menyambutnya dengan deretan lampu taman yang tertata rapi. Namun, bagi Sere istri Baskoro, rumah itu tak lebih dari sebuah sangkar emas yang sangat luas, namun hampa udara. Memasuki lobi utama, siapapun akan terpukau dengan lantai marmer yang begitu mengkilap, hingga mampu memantulkan bayangan langit-langit setinggi 10 meter. Lampu gantung kristal senilai ratusan juta rupiah menggantung anggun, menyebarkan cahaya kekuningan yang hangat ke seluruh ruangan. Namun, kehangatan itu hanyalah ilusi optik. Di balik kemewahan tersebut, suhu di dalam rumah itu terasa membeku. Bukan karena pendingin ruangan yang disetel terlalu rendah, melainkan karena ketiadaan energi kehidupan yang biasanya dibawa oleh kehadiran anak-anak. Setiap sudut rumah ini adalah saksi bisu dari upaya mereka yang gagal. Di lantai 2, terdapat sebuah ruangan yang pintunya selalu tertutup rapat dan terkunci. Itu adalah ruangan yang awalnya dirancang sebagai kamar bayi. Baskoro dan Sarah sempat mengisinya dengan furnitur terbaik, sebuah ranjang bayi dari kayu jati pilihan, boneka-boneka lembut yang diimpor dari Eropa, serta dinding yang dicat dengan warna pastel yang menenangkan. Kini, ruangan itu menjadi area terlarang. Debu tipis mungkin mulai menutupi minan-minan yang tak pernah disentuh itu, menjadikannya sebuah monumen kegagalan yang terlalu menyakitkan untuk dikunjungi. Suasana makan malam selalu menjadi momen yang paling berat bagi mereka berdua. Mereka duduk di ujung meja kayu panjang yang mampu menampung banyak tamu. Namun, hanya ada 2 piring yang tertata di sana. Suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen terdengar begitu nyaring, memecah kesunyian yang canggung. Sarah, yang dulunya adalah wanita yang penuh tawa dan semangat, kini lebih banyak menunduk atau menatap kosong ke arah jendela besar yang menampilkan kegelapan taman. "Bagaimana harimu, Mas?" tanya Sarah dengan suara rendah. Sebuah rutinitas yang lebih terasa seperti kewajiban daripada rasa ingin tahu. "Sibuk, seperti biasa," jawab Baskoro singkat. Percakapan mereka seringkali berhenti di sana. Tidak ada cerita tentang perkembangan anak, tidak ada keluhan tentang tugas sekolah, atau diskusi tentang rencana liburan keluarga. Yang ada hanyalah laporan bisnis atau keheningan yang menyesakkan. Para asisten rumah tangga di sana pun seolah terlatih untuk bergerak tanpa suara, seperti bayangan yang meluncur di koridor-koridor sunyi. Takut jika suara langkah kaki mereka akan mengganggu keheningan yang telah menjadi identitas rumah tersebut. Di istana yang megah ini, waktu seolah berhenti berputar. Baskoro sering terbangun di tengah malam, berjalan menyusuri koridor yang gelap, dan membayangkan jika saja ada jejak tangan kecil di dinding marmernya yang bersih, atau jika saja ada mainan yang tergeletak sembarangan di lantai yang licin itu. Ia akan dengan senang hati menukar separuh kekayaannya hanya untuk melihat rumah itu berantakan oleh tawa dan tangis anak kecil. Kemewahan yang ia bangun dengan susah payah justru menjadi pengingat harian bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sebuah keluarga yang utuh. Istana itu tidak hanya dingin, ia mulai terasa seperti penjara yang memenjarakan jiwa mereka dalam kesepian yang abadi. Malam itu, langit di atas kota seolah runtuh. Awan hitam yang sejak sore menggantung rendah akhirnya tumpah dalam bentuk hujan badai yang sangat dahsyat. Petir menyambar bergantian, menerangi cakrawala dengan kilatan listrik yang mengerikan. Diikuti dentuman guntur yang menggetarkan KKK gedung perkantoran. Di tengah kekacauan cuaca itu, sedan hitam mewah milik Baskoro merayap pelan di antara kemacetan yang mengular di jantung kota. Jalanan protokol berubah menjadi sungai kecil, dan lampu-lampu kendaraan yang merah menyala menciptakan pemandangan yang suram di balik kaca mobil yang dibasahi air. Di dalam kabin mobil yang kedap suara dan harum aroma kayu cendana, Baskoro menyandarkan kepalanya yang berdenyut. Ia baru saja menyelesaikan rapat darurat
dengan Dewan Komisaris yang berlangsung alot hingga larut malam. Namun, pikirannya tidak tertuju pada angka-angka saham atau proyek pembangunan pelabuhan baru. Pikirannya kosong. Ia hanya ingin sampai ke rumah, masuk ke dalam kamarnya, dan menutup mata agar bisa melupakan rasa sepi yang terus menghantuinya. "Maaf, Pak. Sepertinya ada pohon tumbang di depan. Jalanan benar-benar terkunci," lapor sopir pribadinya, Pak Maman, sambil berusaha mengintip di balik sapuan wiper mobil yang bekerja maksimal. Baskoro menghela napas panjang. "Cari jalan tikus, Maman. Saya lelah sekali." Mobil itu akhirnya berbelok ke sebuah area kota tua yang dipenuhi bangunan-bangunan kolonial yang sudah tidak terawat. Di sana, penerangan jalan sangat minim, hanya mengandalkan lampu dari papan reklame yang berkedip-kedip karena korsleting. Suasana terasa mencekam. Saat mobil melewati sebuah deretan toko kelontong tua yang sudah tutup dan gelap, Baskoro tanpa sengaja menoleh ke arah jendela kiri. Di sana, di bawah emperan toko, dengan atap seng yang bocor, dan terus meneteskan air terjun kecil, ia melihat sesuatu yang tidak lazim. Awalnya ia mengira itu hanya tumpukan sampah atau kardus-kardus bekas yang dibuang pemilik toko. Namun, saat kilatan petir menyambar, ia melihat sebuah gerakan. Ada sosok yang meringkuk di sana. Hati Baskoro berdesir. Ia melihat sebuah pemandangan yang seolah-olah merobek nuraninya. Di atas lantai semen yang dingin dan lembab, di balik selembar kardus tipis yang sudah mulai hancur karena air, terdapat dua makhluk kecil yang sedang berpelukan erat. Mereka tidak mengenakan jaket, hanya kaos tipis yang tampak basah di bagian ujungnya. Mereka gemetar hebat, bibir mereka biru karena hipotermia, dan mata mereka terpejam rapat seolah sedang berdoa agar malam yang kejam ini segera berakhir. "Maman, berhenti!" teriak Baskoro tiba-tiba. Suaranya memecah keheningan kabin mobil. "Tapi Pak, di sini banjir dan..." "Berhenti saya bilang." Baskoro tidak menunggu mobil berhenti sempurna. Ia membuka pintu mobil, membiarkan air hujan masuk, dan membasahi jok kulit mewahnya yang mahal. Ia tidak peduli lagi pada setelan jas Italiania yang berharga puluhan juta rupiah. Ia melompat keluar, mengabaikan teriakan Maman yang mencoba mengejarnya dengan payung. Kaki Baskoro yang mengenakan sepatu kulit mengkilap, kini terendam air lumpur. Ia berlari kecil menuju emperan toko itu. Semakin dekat ia melangkah, semakin jelas pemandangan memilukan itu. Itu bukan hanya sekadar anak terlantar, itu adalah dua nyawa yang sedang bertarung melawan maut di tengah ketidakpedulian dunia. Kesunyian di rumah mewahnya tiba-tiba terasa tidak ada apa-apanya dibandingkan kesunyian yang mencekam dari dua anak yang kehilangan perlindungan ini. Di bawah guyuran hujan yang kian menggila, Baskoro menyadari bahwa perjalanannya malam ini bukan sekadar pulang ke rumah, melainkan perjalanan menuju titik balik hidupnya. Baskoro berdiri mematung hanya beberapa langkah dari emperan toko tua itu. Air hujan yang menderu deras seolah menciptakan tirai yang memisahkan dirinya dari dunia luar, menyisakan dirinya dan dua sosok kecil yang meringkuk di bawah bayang-bayang kegelapan. Saat ia melangkah lebih dekat, bau apek dari kardus basah dan aroma tanah yang tersiram air menyengat hidungnya, namun ia tidak peduli. Matanya terkunci pada sebuah pemandangan yang sanggup meruntuhkan keangkuhan siapapun yang melihatnya. Di sana, di atas lantai semen yang retak dan dingin, dua orang anak yang tampak sangat identik sedang bergelut dengan rasa dingin yang ekstrem. Mereka adalah anak kembar, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Wajah mereka begitu pucat, hampir sewarna dengan kertas putih yang memudar. Sang anak laki-laki, yang tampak sedikit lebih besar, memposisikan dirinya di bagian luar, merentangkan tangan kecilnya yang kurus untuk memeluk adiknya, berusaha menjadi perisai dari angin malam yang menusuk tulang. Ia menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan percikan air hujan agar tidak mengenai wajah sang adik yang sudah menggigil hebat. "Nak," bisik Baskoro. Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan, namun entah bagaimana, sang anak laki-laki itu mendengarnya. Anak itu membuka matanya perlahan. Sepasang mata hitam yang besar, namun penuh dengan ketakutan dan keletihan,
Tidak ada binar keceriaan khas anak-anak di sana. Yang ada hanyalah insting untuk bertahan hidup. Saat melihat Baskoro, seorang pria asing dengan postur tinggi besar dan pakaian yang meski basah tetap terlihat mewah, anak itu tidak menangis histeris. Ia justru semakin erat memeluk adiknya. Seolah-olah ia sedang melindungi satu-satunya harta berharga yang tersisa di dunia ini dari ancaman baru. Baskoro berlutut di atas semen yang basah. Lutut celana kain mahalnya kini kotor oleh lumpur dan debu jalanan. Namun, ia merasa seolah hatinya sedang dicengkeram oleh tangan yang tak terlihat. Ia melihat lebih dekat. Wajah mereka sangat manis, meski tertutup debu jalanan dan coretan hitam di pipi. Rambut mereka yang berantakan menempel di dahi karena keringat dingin dan air hujan. Sang adik perempuan tampak memejamkan mata rapat-rapat. Giginya bergemeletuk, dan tangannya mencengkeram erat baju lusuh kakaknya yang sudah tidak kancing lagi. Pikiran Baskoro melayang ke istana megahnya yang kosong. Ia memiliki puluhan kamar tidur dengan kasur berbahan bulu angsa yang lembut. Ia memiliki penghangat ruangan tercanggih, dan ia memiliki tim koki yang bisa memasakkan hidangan hangat apapun dalam hitungan menit. Sementara di sini, tepat di depan matanya, ada dua nyawa yang mungkin tidak akan melihat matahari terbit jika ia hanya berlalu begitu saja. "Jangan takut," kata Baskoro lagi. Kali ini dengan nada yang jauh lebih lembut, mencoba membuang segala aura otoriter yang biasanya ia miliki sebagai bos besar. "Saya tidak akan menyakiti kalian." Baskoro mengulurkan tangannya yang hangat. Saat tangannya menyentuh bahu kecil sang anak laki-laki, ia terkejut. Karena suhu tubuh anak itu sangat dingin, seolah-olah ia baru saja keluar dari lemari es. Anak itu menatap tangan Baskoro, lalu menatap wajah pria itu dengan pandangan yang bertanya-tanya. Di mata anak itu, Baskoro mungkin tampak seperti alien dari dunia lain. Namun, di mata Baskoro, kedua anak ini adalah jawaban dari doa-doa sunyi yang selama ini ia gantungkan di lengget-lengget kamarnya yang sepi. Mereka bukan sekadar anak jalanan. Bagi Baskoro, pada detik itu, mereka adalah dua malaikat yang sengaja dijatuhkan takdir di jalannya untuk menguji sisu-sisu kemanusiaan yang ia miliki. Hujan masih belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Justru suaranya semakin memekakan telinga saat menghantam atap seng tua di atas mereka. Namun, di bawah emperan sempit itu, waktu seolah berhenti berputar. Baskoro, sang penguasa bisnis yang biasanya menghadapi negosiasi alot dengan para petinggi korporasi, kini merasa lidahnya keluh. Ia berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa ia beli dengan saham atau kuasai dengan kontrak hukum. Sebuah kejujuran murni dari sepasang mata bocah yang menderita. Sang anak laki-laki itu menatap Baskoro dengan pandangan yang sangat dewasa untuk anak seusianya. Tidak ada kilat keserakahan saat ia melihat jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangan Baskoro. Tidak ada permintaan uang, dan tidak ada rengekan meminta makan. Tatapannya adalah tatapan seorang pelindung yang sudah mencapai batas akhir kekuatannya. Saat Baskoro mencoba mendekat, anak itu menarik napas pendek yang gemetar. Lalu dengan suara yang nyaris hilang tertelan angin, ia berbisik, "Tuan, tolong selamatkan adikku. Dia sudah tidak bicara sejak tadi. Dia sangat kedinginan," bisiknya. Kalimat itu bukan sekadar permintaan tolong, itu adalah penyerahan diri. Hati Baskoro terasa seperti dihantam palu godam. Di dunia Baskoro, semua orang meminta sesuatu darinya untuk kepentingan pribadi. Karyawan meminta kenaikan gaji, rekan bisnis meminta keuntungan lebih, dan kerabat meminta bantuan modal. Namun, anak ini, yang tubuhnya sendiri sedang menggigil hebat, dan bibirnya sudah membiru, justru menggunakan napas terakhirnya untuk memohon keselamatan adiknya. Ia tidak memedulikan dirinya sendiri. Ia hanya ingin adiknya tetap hidup. Baskoro memperhatikan sang adik perempuan yang meringkuk di pelukan kakaknya. Mata anak perempuan itu terpejam, dan napasnya pendek-pendek. Tangannya yang mungil dan kusam mencengkeram erat kemeja kakaknya, seolah itu adalah satu-satunya jangkar yang menahannya agar tidak hanyut dalam kegelapan. Tatapan anak laki-laki itu terus mengunci mata Baskoro,
seolah sedang mencari secercah harapan di sana. Ada harga diri yang luar biasa besar di balik tubuh yang ringkih itu, sebuah martabat yang membuat Baskoro merasa sangat kecil, meski ia berdiri dengan sepatu mahalnya. "Siapa namamu, Nak?" tanya Baskoro dengan suara serak, berusaha menahan air mata yang mulai mendesak keluar, bersatu dengan butiran air hujan di wajahnya. "Arka, dan ini Arini," jawab anak itu pendek. Arka kemudian menunduk, menatap wajah adiknya dengan penuh kasih sayang yang begitu dalam. Lalu kembali menatap Baskoro dengan penuh keputusasaan. "Tuan orang baik kan, tolong bawa Arini ke tempat yang hangat. Jangan biarkan dia tidur di sini." Detik itu juga, dinding pertahanan yang dibangun Baskoro selama belasan tahun, sikap dinginnya, egonya sebagai pengusaha sukses, dan kekecewaannya pada takdir yang tak memberinya anak, runtuh seketika. Tatapan mata Arka menembus langsung ke relung jiwanya yang paling dalam, menyentuh bagian yang paling kering dan gersang di hatinya. Baskoro menyadari bahwa selama ini ia mencari makna hidup di tempat yang salah. Ia mencari warisan dalam bentuk bangunan beton dan angka-angka di bank. Padahal, warisan sejati adalah tentang kehidupan yang bisa ia selamatkan. Baskoro tidak lagi berpikir tentang prosedur atau apa yang akan dikatakan orang jika melihatnya menggendong anak jalanan yang kotor. Ia merasa seolah Tuhan sedang memberikan ujian, sekaligus jawaban dalam satu paket yang tak terduga. Ia melepaskan jas mahalnya, yang harganya setara dengan biaya hidup sebuah keluarga selama setahun, lalu menyelimutkannya ke tubuh kecil Arini yang menggigil. "Kalian tidak akan kedinginan lagi," ucap Baskoro tegas. Lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada anak-anak itu. "Aku berjanji, mulai malam ini, tidak akan ada lagi yang berani menyakiti kalian." Baskoro merasakan sebuah kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Ini bukan lagi soal belas kasihan, tapi soal penebusan. Ia telah menemukan ahli waris yang sebenarnya, bukan lewat darah, tapi lewat takdir yang dipertemukan oleh badai. Ia memandang Arka, dan untuk pertama kalinya, dalam malam yang kelam itu, ia melihat setitik cahaya kepercayaan muncul di mata bocah itu. Sebuah ikatan yang tak terucapkan baru saja lahir di antara seorang pria yang memiliki segalanya namun hampa, dengan dua anak yang tidak memiliki apa-apa, namun memiliki jiwa yang luar biasa. Hujan belum benar-benar mereda saat Baskoro melakukan sesuatu yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun yang mengenalnya. Dengan gerakan yang mantap dan penuh perlindungan, ia mengangkat tubuh kecil Arini yang lemas ke dalam dekapannya. Jas mahalnya kini membungkus tubuh mungil itu, menerop sisa-sisa dingin yang mematikan. Kemudian, dengan tangan satunya, ia merangkul Arka, menuntun bocah laki-laki itu agar berdiri tegak di sampingnya. Arka tampak ragu. Kakinya gemetar saat mencoba melangkah di atas genangan air. Namun tatapan mata Baskoro yang penuh tekad memberinya keberanian instan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pak Maman, sang sopir yang sudah mengabdi selama puluhan tahun, berdiri mematung di samping mobil, dengan payung yang tarimbang-ambing oleh angin kencang. Ia terbelalak melihat tuannya, seorang pria yang biasanya sangat perfeksionis terhadap kebersihan dan penampilan, kini basah kuyup, penuh lumpur, dan membawa dua anak jalanan yang tampak sangat kumal. "Pak Baskoro, apa yang Bapak lakukan? Biar saya panggilkan petugas dinas sosial, atau kita antar mereka ke kantor polisi terdekat?" seru Pak Maman dengan nada khawatir. Ia cemas jika tindakan Baskoro ini akan menimbulkan masalah hukum, atau setidaknya merusak citra sang pengusaha, jika ada wartawan yang melihat. Namun, Baskoro tidak berhenti. Ia terus melangkah menuju pintu mobil mewahnya, yang masih terbuka. "Buka pintu belakang, Maman. Cepat," perintahnya dengan nada otoriter yang tak terbantah. "Tapi, Pak, kursi mobil ini kulit asli, dan anak-anak ini, mereka basah dan kotor. Nanti mobilnya..." Kalimat Pak Maman terhenti saat ia melihat tatapan mata Baskoro yang sangat tajam. Tatapan yang biasanya ia gunakan saat memenangkan tender triliunan rupiah. "Mobil ini bisa dibeli lagi, Maman, tapi nyawa mereka tidak," gertak Baskoro. "Sekarang, jalankan mobilnya. Kita pulang ke rumah. Bukan ke kantor polisi, bukan ke panti asuhan,
Tapi ke rumah saya, Pak Maman tertegun. Ia segera membukakan pintu dan membantu Arka naik ke kursi belakang yang empuk dan mewah. Arka tampak sangat canggung saat duduk di atas kulit kursi yang begitu halus. Sangat kontras dengan kardus kasar yang ia tempati beberapa menit lalu. Baskoro duduk di samping mereka, masih mendekap Arini yang mulai merasakan kehangatan dari tubuh pria itu. Arini sempat sedikit membuka matanya, menatap lenggit-lenggit mobil yang diterangi lampu LED lembut, lalu kembali terlelap dengan gumaman yang nyaris tak terdengar. Di dalam mobil, suasana menjadi sangat hening. Hanya ada suara deru mesin yang halus dan rintik hujan yang menghantam kaca. Baskoro mengambil beberapa lembar tisu tebal dan kain mikrofiber yang tersedia di laci mobil untuk menyeka wajah Arka yang belepotan lumpur. Ia melakukannya dengan tangan yang sangat gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena gejolak emosi yang meledak di dadanya. Ada rasa haru, takut, sekaligus semangat yang membara. Baskoro tahu bahwa keputusan ini sangat nekat. Secara hukum, ia bisa dituduh melakukan tindakan yang tidak prosedural. Secara sosial, ia akan menjadi bahan pembicaraan di kalangan elit. Namun, bagi Baskoro, malam ini logika bisnis telah mati. Ia tidak sedang menghitung untung rugi. Ia sedang mendengarkan detak jantungnya sendiri yang selama ini terasa mati suri. Ia menatap keluar jendela, melihat jalanan kota yang mulai menjauh, dan menyadari bahwa ia baru saja membawa masalah terbesar sekaligus anugerah terindah ke dalam istananya yang dingin. Kita akan sampai dalam 10 menit. Arka, di sana ada tempat tidur yang hangat dan banyak makanan, bisik Baskoro lembut sambil mengusap kepala Arka. Arka hanya bisa mengangguk pelan. Air matanya jatuh perlahan, bukan karena sedih, tapi karena ia akhirnya merasa aman. Di balik kegelapan malam, mobil hitam itu melaju membelah badai, membawa 2 nyawa kecil menuju sebuah takdir yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Lampu sorot mobil mewah Baskoro membelah kegelapan driveway rumahnya, memantul pada butiran hujan yang kini mulai mereda menjadi gerimis tipis. Di teras depan yang megah, Sarah berdiri dengan raut wajah cemas. Ia telah menunggu suaminya selama berjam-jam. Namun, saat melihat mobil itu berhenti, dan Baskoro turun dengan pakaian yang basah kuyup, serta kotor oleh lumpur, jantungnya seakan berhenti berdetak. Namun, pemandangan berikutnya jauh lebih mengejutkan daripada sekadar setelan jas yang rusak. Baskoro melangkah keluar dari mobil, sambil menggendong sesosok kecil yang terbungkus jas hitamnya. Di belakangnya, Pak Maman menuntun seorang anak laki-laki kecil yang melangkah ragu. Matanya yang besar menatap sekeliling istana itu dengan pandangan yang campur aduk antara kagum dan ketakutan luar biasa. Apa yang terjadi? Siapa mereka? Tanya Sarah. Suaranya bergetar saat ia mendekati suaminya di lobi utama yang beralaskan marmer dingin. Baskoro menatap istrinya dengan pandangan yang belum pernah Sarah lihat selama 15 tahun pernikahan mereka. Itu bukan tatapan pengusaha yang ambisius, melainkan tatapan seorang pria yang baru saja menemukan kembali kemanusiaannya. Mereka kedinginan, Sarah. Mereka terlantar di jalanan. Aku tidak bisa meninggalkan mereka di sana untuk mati. Sarah terpaku. Matanya beralih ke bungkusan di lengan Baskoro. Arini, sang adik, sedikit bergerak. Wajahnya yang pucat dan bibirnya yang membiru terlihat jelas saat cahaya lampu kristal lobi menerpanya. Di sisi lain, Arka berdiri kaku, mencengkeram ujung bajunya yang basah. Menatap Sarah dengan sorot mata memohon seolah berkata, "Tolong jangan usir kami." Naluri keibuan Sarah yang selama bertahun-tahun ia tekan Jojo karena rasa sakit akibat kemandulan, tiba-tiba meledak hebat. Rasa jijik melihat lumpur yang kini mengotori lantai marmer mahalnya sama sekali tidak muncul. Sebaliknya, hatinya terasa perih melihat kondisi fisik kedua anak itu. Tanpa berkata-kata lagi, ia segera mengambil alih Arini dari pelukan Baskoro. "Bawa anak laki-laki itu ke kamar tamu bawah, Mas. Cepat! Biar aku yang mengurus Arini," perintah Sarah dengan nada yang tiba-tiba menjadi sangat sigap. Malam itu, istana yang biasanya mati dan sunyi,
seketika berubah menjadi pusat kesibukan yang penuh energi. Sarah memerintahkan para asisten rumah tangga untuk menyiapkan air hangat dan hendek-hendek lembet di dalam salah satu kamar mandi yang luas. Sarah sendiri yang membersihkan Arini. Ia menyeka debu jalanan dari kulit anak itu dengan sangat hati-hati. Seolah-olah ia sedang memegang porselen yang paling rapuh di dunia. Ia memakaikan salah satu kaos milik Baskoro yang paling lembut sebagai pengganti baju tidurnya. Sementara itu, di ruang makan, Baskoro duduk menemani Arka yang mulai menikmati semangkuk sup hangat. Awalnya, Arka makan dengan sangat pelan, seolah takut jika kenikmatan ini hanyalah mimpi yang akan segera berakhir. Namun, setelah suapan ketiga, ia mulai makan dengan lahap, air matanya menetes jatuh ke dalam kuah sup. "Makanlah yang banyak, Arka. Tidak akan ada yang mengambilnya darimu," kata Baskoro lembut. Tangannya mengusap punggung bocah itu. Sarah masuk ke ruang makan dengan Arini yang kini sudah terlelap di pelukannya, dibungkus selimut wol tebal. Sarah duduk di hadapan Baskoro, menatap suaminya dengan mata yang berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, rumah ini tidak lagi terasa seperti museum yang dingin. Ada aroma sup, ada suara napas anak kecil, dan ada kehangatan yang tidak berasal dari perapian. "Mas," bisik Sarah sambil menatap Arini yang tertidur pulas. "Mereka sangat cantik. Bagaimana mungkin ada orang yang tega membiarkan mereka di jalanan seperti itu?" Baskoro menggenggam tangan istrinya di atas meja. "Aku tidak tahu, Sarah. Tapi aku tahu satu hal. Malam ini, takdir tidak hanya membawa mereka ke rumah kita, tapi juga membawa nyawa kembali ke dalam hati kita, yang sudah lama mati." Malam itu, di bawah atap istana yang megah, kesunyian yang mencekam telah pergi. Meskipun di luar sisa badai masih menggeram di dalam sana, sebuah keluarga baru sedang mulai terbentuk dari puing-puing tragedi dan ketulusan hati. Matahari pagi menembus celah gorden sutra di ruang kerja pribadi Baskoro. Namun kehangatannya tidak mampu mengusir rasa dingin yang merayap di hati sang pengusaha setelah membaca laporan yang ada di hadapannya. Sejak fajar menyingsing, Baskoro telah menginstruksikan tim investigasi pribadinya untuk menelusuri asal-usul Arka dan Arini. Ia bukan tipe pria yang hanya mengandalkan belas kasihan. Ia ingin tahu mengapa dua nyawa semurni itu bisa berakhir di emperan toko yang busuk. "Ini informasinya, Pak," ucap seorang pria tegap bersafari hitam, meletakkan sebuah map coklat di atas meja jati Baskoro. Nama asli mereka adalah Arka Prasetya dan Arini Prasetya. Orang tua mereka adalah pasangan guru honorer yang sangat dihormati di lingkungan mereka. Namun nasib malang menimpa keluarga itu sebulan yang lalu. Baskoro membaca baris demi baris laporan itu dengan rahang yang mengeras. Sebulan yang lalu, sebuah kecelakaan beruntun merenggut nyawa kedua orang tua si kembar. Dalam sekejap, dunia Arka dan Arini runtuh. Namun, kekejaman yang sebenarnya baru dimulai setelah pemakaman. Bukannya mendapatkan perlindungan, kedua anak ini justru menjadi korban keserakahan kerabat dekat mereka sendiri, paman dan bibi, dari pihak ayah yang selama ini dikenal sebagai orang yang sangat terhormat. Pamannya, seorang pria bernama Hendra, segera mengambil alih rumah peninggalan orang tua mereka dan mencairkan seluruh uang santunan. "Kecelakaan yang jumlahnya cukup besar," lanjut sang informan. "Begitu uang itu cair dan rumah berpindah tangan, Hendra menganggap kedua anak ini sebagai beban. Mereka tidak hanya ditelantarkan, tapi sengaja dibuang di pinggiran kota agar tidak bisa menemukan jalan pulang." Baskoro mengepalkan tinjunya hingga buku-buku jarinya memutih. Di dalam map itu terdapat foto rumah kecil peninggalan orang tua si kembar yang kini sudah dipasangi papan, dijual oleh si paman. Ada pula catatan bahwa Hendra menggunakan uang santunan itu untuk membeli sebuah mobil baru dan melunasi hutang-hutang pribadinya. Hati Baskoro mendidih. Ia telah sering menghadapi lawan bisnis yang licik, namun ia belum pernah merasakan kemarahan sebesar ini terhadap seseorang yang tega memangsa darah dagingnya sendiri demi tumpukan uang yang tak seberapa. Mereka dibiarkan kelaparan selama berhari-hari, sebelum akhirnya diusir secara paksa dari rumah mereka sendiri. Suara informan itu mengecil,
seolah ikut merasakan kepedihan dari fakta yang ia bawa. Warga sekitar mengira mereka dibawa ke panti asuhan, tapi kenyataannya, mereka hanya diturunkan di sebuah pasar dan ditinggalkan begitu saja. Baskoro bangkit dari kursinya, berjalan menuju jendela yang menghadap ke taman belakang. Di sana, ia melihat Sarah sedang duduk di bangku taman, mencoba membujuk Arini untuk memakan sepotong roti. Sementara Arka duduk di sampingnya dengan waspada, seolah masih bersiap untuk melindungi adiknya dari bahaya apapun. Keserakahan benar-benar bisa mengubah manusia menjadi iblis, gumam Baskoro pelan. Ia tidak bisa membayangkan betapa hancurnya perasaan Arka saat melihat orang-orang yang seharusnya ia percayai justru mengkhianatinya dan merampas satu-satunya kenangan yang tersisa dari orang tuanya. Kini Baskoro mengerti mengapa tatapan Arka begitu dewasa dan penuh kecurigaan. Anak itu tidak hanya kehilangan orang tua, tapi ia telah melihat sisi terburuk dari kemanusiaan di usianya yang masih sangat belia. Baskoro menarik napas panjang, menenangkan gejolak amarahnya. Baginya, informasi ini bukan hanya sekadar data, melainkan amunisi. Ia tidak akan membiarkan Hendra atau siapapun yang telah menyakiti anak-anak itu tidur dengan nyenyak. Namun lebih dari itu, ia bersumpah akan mengembalikan martabat Arka dan Arini. Masa lalu mereka mungkin kelam, tapi Baskoro akan memastikan bahwa masa depan mereka akan begitu terang hingga beang-beang paman mereka yang jahat tidak akan pernah bisa menyentuhnya lagi. Berita tentang tindakan impulsif Baskoro menyebar lebih cepat daripada api yang ditiup angin kencang di kalangan elit kota. Hanya dalam waktu 3 hari, desas-desus bahwa sang taipan konstruksi membawa 2 anak jalanan ke dalam istananya telah menjadi konsumsi hangat di Mahamea, makan malam keluarga besar Baskoro. Bagi mereka, rumah Baskoro bukan sekadar tempat tinggal, melainkan simbol kejayaan klan yang harus dijaga kemurniannya. Terlebih lagi, masalah warisan adalah topik yang sangat sensitif karena Baskoro tidak memiliki ahli waris sah. Sore itu, suasana di ruang tamu utama terasa sangat mencekam. Saudara-saudara kandung Baskoro dan beberapa sepupu jauh datang tanpa diundang. Mereka duduk di atas sofa bludru dengan wajah yang ditekuk, menciptakan atmosfer yang berat dan penuh penghakiman. Di tengah ruangan, Baskoro berdiri tenang dengan tangan di saku celana, sementara Sarah duduk di sampingnya, menggenggam tangan Arka dan Arini yang tampak ketakutan melihat kerumunan orang asing yang menatap mereka dengan sinis. "Mas Baskoro, apa kamu sudah gila?" tanya Tante Lydia, adik tertua Baskoro, sambil mengipasi wajahnya dengan ekspresi jijik. "Membawa anak-anak yang tidak jelas asal-usulnya ke rumah ini, kamu tahu betapa bahayanya ini bagi reputasi keluarga kita? Bagaimana kalau mereka punya penyakit, atau lebih buruk lagi, genetik kriminal?" "Cukup Lydia," potong Baskoro, dengan suara rendah namun tajam. Namun, sepupu Baskoro, seorang pria ambisius bernama Danu, tidak mau kalah. "Mas, mari kita bicara realistis. Seluruh aset perusahaan dan properti keluarga ini bernilai triliunan. Kita semua tahu, kamu belum punya anak, tapi bukan berarti kamu bisa sembarangan memungut anak dari jalanan dan memberi mereka akses ke sini. Bagaimana dengan hak waris kami? Bagaimana jika nanti orang-orang ini menuntut harta yang seharusnya menjadi milik keluarga besar?" Kata warisan dan harta bergema di ruangan itu, memicu anggukan setuju dari anggota keluarga lainnya. Bagi mereka, Arka dan Arini bukanlah manusia yang butuh pertolongan, melainkan ancaman bagi porsi kekayaan yang telah mereka incar selama bertahun-tahun. Mereka memandang si kembar seperti parasit yang masuk ke dalam lumbung emas mereka. Arka, yang memiliki insting tajam akibat kerasnya jalanan, bisa merasakan permusuhan itu. Ia menunduk dalam, bahunya gemetar, dan ia menarik tangan Arini agar lebih dekat dengannya. Ia merasa bahwa rumah megah ini mungkin hanyalah persinggahan sementara, sebelum mereka diusir kembali ke kegelapan. Baskoro menarik napas panjang, lalu melangkah ke tengah lingkaran keluarga besarnya. Ia menatap mereka satu persatu, dengan tatapan yang sangat dingin, tatapan yang biasanya membuat lawan bisnisnya gemetar ketakutan.
Kalian datang ke sini bukan karena peduli padaku atau Sarah, ujar Baskoro. Suaranya menggelegar, memenuhi ruangan. Kalian datang karena kalian takut kehilangan angka-angka di buku bank kalian. Harta yang aku bangun dengan keringatku sendiri, kalian anggap sebagai jatah yang sudah pasti milik kalian. Baskoro kemudian menunjuk ke arah Arka dan Arini. Anak-anak ini tidak meminta sepeser pun dariku. Mereka bahkan tidak tahu apa itu saham atau properti. Mereka hanya butuh kasih sayang dan keamanan, dua hal yang ternyata tidak bisa aku temukan di antara kalian yang sedarah denganku. Tapi Mas, Lydia mencoba menyela. Dengar baik-baik, Baskoro memotong dengan telak. Harta ini tidak ada artinya jika hanya menjadi rebutan orang-orang yang berhati dingin seperti kalian. Jika kalian menganggap anak-anak ini sebagai ancaman bagi warisan kalian, maka anggapan itu benar. Karena mulai hari ini, aku lebih memilih memberikan segalanya kepada mereka yang punya hati, daripada kepada kerabat yang hanya memuja materi. Sekarang, silakan keluar dari rumahku. Ruangan itu seketika hening. Pernyataan Baskoro adalah deklarasi perang terhadap ego keluarga besarnya. Satu persatu, dengan wajah merah padam karena malu dan marah, mereka meninggalkan ruangan. Saat pintu besar itu tertutup, Baskoro berlutut di depan Arka dan Arini. Ia melihat air mata di pipi Arka. Jangan takut, bisik Baskoro lembut. Kalian tidak akan kemana-mana. Ini adalah rumah kalian. Dan aku adalah benteng kalian. Pada saat itu, Baskoro menyadari bahwa musuh yang sebenarnya bukanlah badai di jalanan, melainkan kekosongan hati manusia di sekitarnya. Dan ia baru saja mengambil keputusan yang akan mengubah peta hidupnya selamanya. Pagi itu, suasana di kantor pusat perusahaan Baskoro tidak seperti biasanya. Di ruang rapat utama yang berdinding kayu ek gelap, tidak ada maket bangunan atau laporan laba rugi tahunan yang tergelar. Di atas meja panjang itu, hanya ada tumpukan berkas hukum yang tebal dan beberapa botol tinta. Baskoro duduk di kursi utamanya, namun kali ini, ia tidak didampingi oleh dewan direksi, melainkan oleh 3 orang pengacara paling senior di negara ini, dan seorang notaris publik. Di sampingnya, Sarah duduk dengan anggun, menggenggam jemari Arka dan Arini, yang mengenakan pakaian rapi untuk pertama kalinya. Pak Baskoro, ujar sang pengacara senior dengan nada hati-hati, saya perlu memastikan sekali lagi, dokumen ini bukan hanya tentang adopsi secara hukum yang sah, tetapi juga mencakup amandemen total terhadap surat wasiat dan struktur kepemilikan aset Anda. Anda sadar bahwa dengan menandatangani ini, Anda memberikan hak yang setara, bahkan prioritas, kepada Arka dan Arini di atas anggota keluarga saudara Anda. Baskoro tidak ragu sedikit pun. Ia mengambil pena emasnya. Saya sangat sadar. Selama 20 tahun saya membangun kerajaan ini, saya selalu berpikir bahwa tujuannya adalah untuk menjadi yang terbesar. Namun, setelah melihat mata kedua anak ini, saya sadar bahwa kekayaan tanpa tujuan sosial hanyalah tumpukan kertas yang sia-sia. Satu per satu. Dokumen itu ditandatangani dengan setiap goresan pena. Baskoro secara resmi menghapus status anak jalanan dari Arka dan Arini, menggantinya dengan nama belakangnya, Prasetya. Kini, mereka bukan lagi yatim piatu yang terbuang. Mereka adalah putra dan putri dari salah satu orang paling berpengaruh di negeri ini. Arka menatap proses itu dengan mata yang berbinar. Meskipun ia belum sepenuhnya paham tentang kerumitan hukum, ia mengerti satu hal. Pria besar di depannya ini baru saja berjanji di depan dunia untuk menjadi ayahnya. Namun, keputusan Baskoro tidak berhenti pada adopsi. Ia melangkah lebih jauh. Ia membuka sebuah map berwarna biru yang berisi rencana pembangunan besar-besaran. Namun bukan pembangunan mall atau apartemen mewah. Mulai hari ini, suara Baskoro bergema di ruangan itu. Saya meresmikan berdirinya Yayasan Arka Arini. Saya menghibahkan 30% saham pribadi saya untuk yayasan ini. Tujuannya hanya satu, memastikan tidak ada lagi anak seperti Arka dan Arini yang harus meringkuk kedinginan di bawah hujan badai karena tidak memiliki tempat bernaung. Kita akan membangun rumah asuh, sekolah,
dan pusat kesehatan gratis untuk anak-anak terlantar di seluruh kota ini. Sarah menatap suaminya dengan rasa bangga yang tak terlukiskan. Ia melihat bagaimana wajah Baskoro yang biasanya kaku dan penuh tekanan, kini tampak bercahaya. Ada beban yang terangkat dari bahu suaminya. Keputusan ini bukan hanya tentang menyelamatkan dua anak, tetapi tentang menyembuhkan luka batin mereka sendiri yang selama 15 tahun merasa cacat karena tidak memiliki keturunan. Baskoro kemudian menoleh ke arah Arka. Arka, suatu hari nanti, kamu yang akan memimpin yayasan ini. Kamu akan menjadi pelindung bagi mereka yang lemah. Sama seperti kamu melindungi adikmu malam itu. Harta ini sekarang memiliki misi. Dan misi itu ada di tangan kalian. Keputusan besar ini seketika mengguncang bursa saham dan menjadi tajuk utama di berbagai surat kabar nasional. Banyak yang mencibir, namun lebih banyak lagi yang terinspirasi. Baskoro telah mengubah definisi kesuksesan dari akuisisi menjadi kontribusi. Di tengah dunia yang semakin egois, ia memilih untuk membangun jembatan daripada benteng. Dan saat ia melangkah keluar dari ruang rapat sambil menggendong Arini dan merangkul Arka, Baskoro merasa ia baru saja memenangkan proyek terbesar dalam hidupnya. Sebuah proyek untuk membangun masa depan kemanusiaan. 1 tahun telah berlalu sejak malam badai yang mengubah segalanya. Rumah megah Baskoro yang dulunya dingin dan kaku seperti museum, kini telah bertransformasi sepenuhnya. Tidak ada lagi keheningan yang menyesakkan di lorong-lorongnya. Sebagai gantinya, suara derap langkah kaki kecil yang berlarian dan gelak tawa. Arka serta Arini menjadi musik harian yang menghidupkan setiap sudut ruangan. Taman belakang yang dulu hanya dihiasi tanaman hias yang rapi, kini memiliki rumah pohon dan ayunan. Tempat si kembar menghabiskan waktu sore mereka. Arka dan Arini tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Ketulusan hati Baskoro dan kasih sayang Sarah telah menghapus trauma di mata mereka. Arka kini menjadi siswa teladan yang sangat protektif terhadap adiknya, sementara Arini tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria dengan bakat melukis yang luar biasa. Namun, keajaiban yang sebenarnya baru saja dimulai di suatu pagi yang cerah di bulan April. Sarah duduk di meja makan dengan wajah yang sedikit pucat. Selama beberapa minggu terakhir, ia merasa tubuhnya tidak bugar. Baskoro, yang kini menjadi suami yang jauh lebih perhatian, bersikeras membawanya ke dokter. Mereka mengira itu hanya kelelahan biasa, karena kesibukan Sarah mengelola Yayasan Arka Arini, yang kini telah menampung ratusan anak terlantar. Namun, saat dokter keluar dari ruang pemeriksaan dengan senyum lebar dan mata yang berkaca-kaca, dunia seolah berhenti berputar bagi mereka berdua. Ini adalah sesuatu yang sulit dijelaskan secara medis. Pak Baskoro, ujar dokter sambil menunjukkan hasil ultrasonografi. Kondisi fisik Ibu Sarah yang sebelumnya dinyatakan mustahil untuk hamil, kini menunjukkan hasil yang berbeda. Stres emosional yang hilang dan kebahagiaan yang melimpah tampaknya telah mempengaruhi sistem hormonalnya secara luar biasa. Ibu Sarah sedang mengandung, usianya sudah memasuki minggu ke-8. Baskoro terpaku. Ia menatap Sarah, dan keduanya meledak dalam tangis haru yang tak terbendung. Keajaiban yang mereka kejar selama 15 tahun, dengan harta miliaran rupiah, justru datang secara kuma-kuma setelah mereka membuka hati untuk anak-anak yang tidak memiliki hubungan darah dengan mereka. Seolah-olah alam semesta sedang memberikan hadiah paling indah atas ketulusan mereka. Sore itu, di bawah pohon besar di taman belakang, Baskoro dan Sarah memanggil Arka dan Arini. Dengan lembut, Baskoro menjelaskan bahwa mereka akan segera memiliki adik baru. "Apakah kalian senang?" tanya Sarah sambil memeluk keduanya. Arka terdiam sejenak, lalu ia menatap perut Sarah dengan pandangan dewasa yang dulu pernah ia tunjukkan di bawah hujan badai. Ia tersenyum lebar, lalu mengangguk mantap. "Aku akan menjaganya, Ayah. Sama seperti aku menjaga Arini. Kami akan menjadi kakak yang hebat untuknya." Mendengar kata ayah keluar dari mulut Arka untuk pertama kalinya, tangis Baskoro kembali pecah. Ia memeluk istri dan kedua anak angkatnya itu dengan erat. Di momen itu, Baskoro menyadari sebuah kebenaran hakiki, bahwa garis keturunan tidak selalu ditentukan oleh darah yang mengalir di pembuluh darah.
melainkan oleh kasih sayang yang mengalir di dalam hati. Harta kekayaannya kini benar-benar memiliki makna. Perusahaannya terus berkembang, yayasannya menjadi mercusuar harapan bagi ribuan anak, dan rumahnya kini menjadi definisi sejati dari sebuah keluarga. Keputusan nekat di malam badai itu bukan hanya menyelamatkan Arka dan Arini dari kematian, tetapi juga menyelamatkan Baskoro dan Sarah dari kekosongan jiwa. Keajaiban itu nyata bagi mereka yang percaya bahwa kebaikan adalah investasi yang tak pernah merugi. Sahabat drama bercerita, kisah Pak Baskoro dan si kembar Arka Irini adalah pengingat yang sangat kuat bagi kita semua. Di dunia yang seringkali hanya memuja angka di buku bank dan status sosial, kita sering lupa bahwa harta yang paling abadi adalah jejak kebaikan yang kita tinggalkan di hati orang lain. Pak Baskoro membuktikan bahwa kemandulan yang sesungguhnya bukanlah saat kita tidak bisa memiliki keturunan secara biologis, melainkan saat hati kita kering dari rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Terkadang, Tuhan menahan apa yang kita inginkan, bukan karena Dia tidak mendengar doa kita, tetapi karena Dia ingin kita menjadi jawaban atas doa orang lain terlebih dahulu. Keajaiban yang dialami Sarah adalah bukti bahwa ketika kita melepaskan genggaman kita pada harta untuk merangkul kemanusiaan, semesta akan membalasnya dengan cara yang paling tidak terduga. Jangan pernah menutup mata saat melihat penderitaan di sekitar Anda, karena bisa jadi, di balik wajah-wajah yang terlantar itu, tersimpan kunci kebahagiaan yang selama ini Anda cari. Kami sangat berterima kasih Anda telah meluangkan waktu berharga untuk menonton kisah ini hingga detik terakhir. Kami berharap narasi ini mampu menyalakan api kecil di hati Anda untuk terus menebar kasih tanpa pamrih. Jangan lupa untuk membagikan video ini agar pesan kebaikan ini meluas, dan tuliskan pendapat atau pelajaran yang Anda ambil di kolom komentar di bawah kami. Sangat senang membacanya. Terima kasih. Salam hangat untuk keluarga Anda di rumah, dan sampai jumpa di video inspiratif kami berikutnya. Tetaplah menjadi cahaya bagi sesama.